semua 85 anggota DPR provinsi di semua dapil 24 kabupaten kota itu saat ini ada semua di dapilnya masing-masing sedang melakukan kegiatan yang wajib bagi anggota DPR dan pelaksanaannya wajib di daerah pemilihan masing-masing, yakni kegiatan reses. Kesempatan untuk turun secara langsung ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka melihat kondisi langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, kalau ada bahasa dalam aturan itu anggota DPR turun menjadi pendengar yang baik, menyerap aspirasi, mencermati, menganalisis dan menindaklanjuti. Jadi tahapan-tahapannya. Jadi ini kesempatan yang sangat besar sekali buat masyarakat sebenarnya ya dengan adanya reses ini. Ya, sebagai wakil rakyat tentu setiap saat kita harus membuka diri. Tetapi ini kegiatan formal, kegiatan resmi kantor, sehingga memang ini juga sesuai dengan sumpah kita pada saat kita dilantik, kita berjanji. Janji nggak melingkar gitu. Janjinya bersedia untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah yang kita wakili. Nah, inilah di reses ini. Reses ini ya. Wajib dilakukan di daerah pemilih. Ketika kami dilantik, kami ini bukan hanya wakilnya Sope Wajo. Kalau bicara permasalahan, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk bicara soal permasalahan 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Hanya saja bahwa untuk beberapa hal tertentu, mau tidak mau kepentingan dapil yang kami perjuangkan. Secara umum seluruh wilayah kita bisa dijangkau meskipun secara realistis, bayangkan Sopeng ada 70 desa kelurahan. Benar. Wajo ini ada kurang lebih 196 desa dan kelurahan kalau tidak salah. Lumayan ya, selisihnya hampir separuh ya. 260 lebih desa dan kelurahan. Kalau satu hari kami datangi satu kelurahan, kalau kami butuh waktu 200 hari lebih. Tidak mungkin. Jadi berinteraksi dengan orang yang kita wakili, saya kira tidak mesti bertatap muka langsung. Ada banyak medium yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya kegiatan podcast ini. Iya benar ya. Iya, kita menyapa orang yang kita wakili dan mungkin besok-besok karena berdasarkan informasi yang diterima melalui acara ini, sehingga kalau ada permasalahan-permasalahannya besok-besok dia bisa, oh iya ada wakil saya yang bisa saya hubungi kalau misalnya ada permasalahan. Banyak medium, banyak kesempatan. Makanya sarana yang seperti ini tuh sebenarnya bisa jadi sarana edukasi politik juga bagi teman-teman. Efektif, sangat efektif. Benar. Apalagi kondisi sekarang ya. Iya. Memang banyakkan acara. Ya kita jaga jarak, kita membatasi, banyakkan sekarang via online. Bahkan bukan hanya masyarakat yang menyampaikan masalah tadi, termasuk dari pemerintah setempat. Wow, berarti banyak permasalahan kompleks dong ya. Tadi ada yang mewakili kelurahan, ada yang mewakili Pak Camat langsung tadi hadir, termasuk tadi soal BPJS. Banyak yang merasa kok tiba-tiba kami yang sebelumnya bisa memanfaatkan fasilitas BPJS secara baik, tiba-tiba beralih status kami menjadi BPJS Mandiri dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang menurut saya mendasar tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, masyarakat sekarang harus sadar bahwa pemutakhiran data base kependudukan itu masing-masing rumah tangga mesti dilakukan. Paling tidak KK, KTP, dan akte kenal lahir atau akte kelahiran. Karena ternyata masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkadang karena database kependudukan kita tidak terupdate. Sehingga mau tidak mau, karena tidak terdaftar secara resmi, yang namanya program pemerintah harus jelas. Siapa penerimanya, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, kalau datanya tidak terupdate, bisa dipastikan susah untuk mendapatkan skema-skema bantuan dari sejumlah program pemerintah yang ada saat ini. Nah, itu tadi yang menurut saya penting untuk senantiasa kita terus ingatkan kepada masyarakat. Artinya permasalahannya seperti ini, kesadaran masyarakat dan kesadaran pemerintah juga. Contohnya kalau kayak sekolah, bagaimana mau dapat beasiswa kalau tidak terdaftar gitu ya? Betul, database kependudukan kita ini yang bukan hanya pemerintah yang memberikan ruang, tetapi masyarakat juga harus secara proaktif memanfaatkan. Nah,
sekarang ini ya juga memang perlu kita ingatkan kepada masyarakat. Kalau dulu segan, agak takut ke kantor pemerintah, Iya benar. cara pandang seperti itu mestinya dibuang jauh-jauh. Berubah suasana pemerintahan sekarang. Kalau dulu memang masyarakat yang ikut sama pemerintah. Iya. Dulu. Sekarang ini paradigmanya terbalik. Pemerintah ikut ke masyarakat. Nah, caranya ikut pemerintah kepada masyarakat kan ada mekanisme, ada tahapan. Kalau kita bicara soal program pemerintah, kalau ada waktu tak, ada kesempatan tak, usahakan lalu hadir. Iya. Kenapa? Yang dibicarakan di situ bukan kepentingannya orang lain. Iya. Yang dibicarakan di situ kepentingannya masyarakat di sekitar situ. Tingkat kesadaran masyarakat ini senantiasa harus kita secara bersama-sama untuk dorong, memanfaatkan dengan baik haknya. Ini hak masyarakat untuk berbicara, hak untuk mendapatkan pelayanan, bahkan hak kontrol masyarakat juga ada. Sehingga kalau masyarakat hadir di suatu pertemuan, alhamdulillah. Tapi lebih alhamdulillah lagi kalau pada saat dia hadir, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk berbicara. Benar. Karena kadang tuh saya sering dengar misalnya nih, ya misal example gitu kan, udah ikut reses misalnya kayak gitu kan, tapi karena merasa aku takut karena nanti ujung-ujungnya nggak didengar juga itu karena kan pada lebih susah lagi terpenuhi, lebih susah lagi kita masukkan sebagai bagian dari agenda pembicaraan kita kalau ada rapat-rapat bersama DPRD dengan pemerintah kalau tidak pernah tersampaikan. Penting kita sadari secara bersama bahwa secara administrasi pemerintahan sekarang ini dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Waktu saya mahasiswa masih bisa seperti itu. Kita dibantu oleh kepala daerah, kita dibantu oleh anggota DPR, kita dibantu oleh pejabat. Itu dulu, sekarang tidak. Kenapa? Semua harus kegiatan tahun 2021 ini, kegiatan pemerintahan sudah dibahas mulai dari April tahun 2020, batas akhirnya 30 November 2020. Dibahas di situ untuk kegiatan 2021. Tadi ini kami reses, kami ingatkan. Kita ini sudah diingatkan karena berubah dari waktu ke waktu semakin menjadi baik ini secara administrasi pengelolaan pemerintahan. Untuk kegiatan tahun 2022, kita sudah diminta untuk menginput sekarang. Batas akhirnya 30 Maret. Kegiatan-kegiatan pemerintahan itu harus terencana. Benar. Harus terencana. Iya, karena kita ini sistem pemerintahan nggak boleh tiba asal. Nah, seperti dulu ketika saya mahasiswa. Sekian puluh tahun yang lalu ketika saya mahasiswa, masih bisa kita todong. Sekarang? Pejabat, tidak bisa. Kalau masih ada pejabat yang berani seperti itu ditodong dan dia memenuhi permintaan hal-hal semacam itu, maka tunggu tahun depan. Dia akan diperiksa dan hasil auditnya ada temuan, siap-siap. Dia disuruh kembalikan uang setelah sedikit bermasalah secara hukum. Seperti itu. Kan kita tidak mau. Benar. Banyak pejabat yang ada di balik jeruji sekarang ini mungkin niatnya tidak mau korupsi. Tetapi secara administrasi lalai, ceroboh. Sehingga ketika masuk ke ranah hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara baik secara hukum. Pada akhirnya dia dihukum. Kan kita tidak berharap seperti itu. Besok-besok bermasalah secara hukum hanya karena dia punya niat baik, benar. mau membantu orang. Kalau ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai organisasi, saya bilang, kalau Anda berharap untuk kegiatan kelembagaan Anda mau di backup oleh pemerintah, coba bangun komunikasi sejak dari awal. Disampaikan maksudnya adalah ketika ada reses dan sebagainya, ada tempat kita wadah untuk mengaspirasi apa yang kita inginkan terhadap kabupaten kita mungkin dan sebagainya, teman-teman boleh hadir dan harusnya lebih hadir. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk menyuarakan, karena kalau tidak pernah disampaikan, pemerintah juga tidak pernah tahu maunya apa ya. Banyak ruangnya. Iya. Selain reses pertemuan formal, ada juga pintunya kalau masyarakat menyampaikan di media sosial, itu juga kita pantau. Oh, ada masalah seperti ini.
Kemudian ada juga secara resmi melalui musrembang. Musrembang yang dilakukan oleh di pemerintahan itu berjenjang dari kelurahan ke kecamatan, kabupaten, lalu ke provinsi. Ada banyak cara ya. pintu, ada banyak. Kita nggak sebagai wakil rakyat, memang disiapkan pintu khusus. Lebih pada bagaimana kita memenuhi sumpah kita. Kami bersedia untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah yang kami wakili. Benar-benar. Nah, itu. Disiapkanlah sejumlah pintu-pintu. Benar-benar. Jadi pemerintah memang sudah membuka sendiri sih bagi masyarakat sendiri sebenarnya, yang mungkin ya ini yang harus lebih kita komunikasikan lagi masyarakat dengan pemerintah ya, bahwa ada loh sarana-sarana seperti ini yang pemerintah udah sediakan. Jadi